dengan adanya sebuah goals yang Anda mau coba, try tadi, sebenarnya hal-hal lain pun akan terbuka untuk Anda. Peluang-peluang lain pun akan terbuka untuk Anda. Hai, 10,000 Warriors, apa kabar Anda? Semangat pagi! Semangat pagi, yes. Saya yakin bahwa Anda tentu luar biasa kabarnya menyambut tahun 2020, sudah masuk 2020 dan kita tiba di bulan Maret gitu ya Pak Yes. Darmadi ya. Nah, kali ini Pak Darmadi akan bawakan sales mantra yang ke-35 nih teman-teman. Apa itu Pak Darmadi? Sales mantra ke-35 ini agak lebih luas dalam pemikiran yang saya pikirkan saat ini ya Pak David. Yes. Waktu saya menulisnya, saya nggak terlalu berpikir terlalu luas, tapi saya melihat impact dan dampaknya luas sebenarnya. Sales 35 ini mengatakan, you don't have to be perfect to try, but you have to try to be perfect. Yang artinya Anda tidak perlu harus sempurna sebelum memulai sesuatu, tetapi Anda harus memulai sesuatu untuk akhirnya bisa menjadi sempurna atau bisa menjadi lebih baik gitu. Mungkin ada contoh Pak Darmadi. Nah ini sebelum saya masuk ke contoh yang menarik dalam satu hal yang saya barusan pelajari belakangan ini, bahwa sebenarnya Anda dan saya hanya menggunakan pikiran kita itu kurang lebih 15%. Ya, secara sadar kita menggunakan pikiran kita 15%, dan mungkin banyak yang tahu bahwa 85% pikiran kita berada di bawah sadar kita semua. Dan yang menjadi masalah adalah pikiran yang di bawah sadar itu bukannya diam dan tidur gitu. Dia ternyata juga bekerja. Kerjanya apa itu? Nah, masalahnya bukan masalah kerjanya apa aja. Masalahnya kita nggak bisa kontrol dia. Kita nggak tahu apa yang dia sedang pekerjakan, gitu kan. Nah, ini berbahayanya. Semacam kayak kita mempunyai piaraan hewan di rumah, tapi dia buas dan dia terlepas di rumah dan dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Itu 85%. Iya, dan itu yang sebenarnya saya mau ngomong dulu sebelum saya mau masuk try ini. Kenapa? Karena kebanyakan manusia, sukses atau tidak suksesnya, khususnya di dalam penjualan properti saat ini ya, semua sebenarnya selalu terjadi dari masa lalu manusia. Apa yang kita saat ini lakukan, ini adalah sebuah refleksi dari masa lalu kita. Dan masa lalu kita tuh mempengaruhi kita. Ya, kalau seandainya kita mempunyai masa lalu, ambil contoh nih, kita mempunyai seorang ayah yang bekerja keras, ulet kerja keras. Kita tuh lebih gampang untuk bisa bekerja keras. Kenapa? Karena kita sudah pernah melihat ada sebuah model yang bekerja keras gitu ya. Dan kita lebih gampang melihat model itu. Yang buruknya adalah sebaliknya, umpama kita mempunyai ayah yang tidak bekerja keras, yang malas atau nganggur mungkin gitu ya. Kita sudah capture sebuah momen di mana kita juga gampang banget ngopi model kayak begitu. Atau waktu kita sekolah dulu dari SD, SMP, SMA atau mungkin kuliah, kita bukan menjadi anak yang berprestasi, bahkan anak yang paling buntut, atau bahkan mungkin kita anak yang punya latar belakang yang kurang bagus. Nah itu semua mempengaruhi kita saat ini gitu Pak. Ya itu bukan salah kita juga, kadang-kadang kan ada orang memang dilahirkan lebih pintar, suka dengan pelajaran, ada yang nggak suka gitu ya. Tapi seringkali itu yang membuat kita tuh menjadi merasa diri, ngapain sih nyoba, umpama try tadi ya, ngapain saya coba sih, dulu waktu saya muda juga, waktu saya sekolah saya juga nggak bagus-bagus banget. Sehingga banyak orang belum mencoba pun akhirnya mereka stop. Itu yang saya bilang berbahaya sekali. Ya, kita selalu melihat orang lain lebih baik dari kita. Kita selalu melihat kita nggak cocok, kita nggak pas. Dan karena pikiran seperti itu kita berhenti untuk mencoba. Bukan mencoba loh, berhenti untuk mencoba. Dan inilah yang membuat banyak orang nggak bisa sukses. Mungkin contoh yang tadi Pak David ambil contoh, banyak orang nanya, kenapa sih kita melakukan rekaman video seperti begini? Ya selain dari 10,000 Warriors yang kita ingin wujudkan ya, saya sebenarnya dalam periode belakangan ini menulis 3 buku sekaligus. Iya. Ya, jadi buku Sales Mantra, Success Mantra, dan Leaders Mantra. Ini salah satu sales mantra yang kita kerjakan saat ini, Pak David. Nah, poin saya adalah saya bukan orang yang pintar nulis buku sebenarnya. Anda jangan kaget, nulis 3 buku berarti pintar. Enggak juga gitu ya. Namun saya sadar bahwa saya nggak perlu pintar dulu, saya nggak perlu perfect dulu untuk nulis buku. Karena seringkali ketika kita nulis buku tuh ya, ketika kita sambil nulis, itu ide-ide baru mulai datang gitu. Tapi kalau kita nggak pernah nulis satupun ya, ide-ide baru itu nggak pernah datang. Ambil contoh nih ya, saya pernah buat sebuah strategi ketika buku saya sudah naik cetakan ke-30 dan sama LX Media waktu itu memberikan congratulation. Tapi kemudian saya menantang diri saya bilang, aduh gimana nih kalau saya mau bisa jual buku saya 1000 buku dalam 100 hari. Mungkin waktu itu saya hanya keucap saja dan saya pikir 1 hari 10 buku kayaknya saya bisa deh, konteks si A, si B, si C gitu ya. Masih masuk akal. Masih masuk akal ya. Namun kemudian ada teman yang mengatakan, lah kalau 1000 buku apa menariknya? Ya kan? Untuk seorang sekelas Pak Darmadi mestinya 10.000 buku aja.
Nah, ketika saya diberikan tantangan 10.000 buku, saya pun juga takut gitu. 10.000 buku kan bukan sesuatu yang gampang ya. Bayangin kalau saya hanya bisa mampu jual satu buku satu hari, saya membutuhkan waktu 33,3 tahun baru selesai. Ya waktu itu umur saya udah berapa saya nggak ngerti ya. Jadi singkat cerita, ketika saya diberikan tantangan 10.000 buku, saya saya terima gitu ya. Tetapi dengan 200 hari gitu ya. Kemudian saya coba dan saya kasih tahu Anda yang paling menarik bukan mengenai pengejaran penjualan buku tersebut. Sebenarnya saya timbul banyak ide-ide baru. Contoh, idenya, kenapa saya hanya pikir menjual orang satu buku? Kenapa saya nggak jual 10 buku sekalian gitu ya? Kemudian saya punya ide baru lagi. Saya buat satu list. Saya tiap hari bekerja. Saya bilang saya akan telepon orang, atau saya akan WhatsApp orang, atau saya messenger orang. 5 orang yang menolak saya, baru saya berhenti hari itu. Anda tahu, saya nggak bisa berhenti. Kenapa? Selama 1 bulan, baru 1 orang juga yang nolak saya. Jadi saya pikir, saya juga ngeri sekarang, kok nggak ada orang nolak saya gitu ya. Jadi selama ini yang nolak saya siapa? Ya saya sendiri. Jadi saya pikir orang kalau saya telepon pasti nggak mau gitu. Ternyata orang mau semua. Dan kemudian saya mulai berpikir, kalau hanya jual 10, 20 juga nggak menarik. Gimana caranya kalau saya bisa jual 250 sekalian? Kalau saya pikir, gimana kalau saya telepon beberapa perusahaan? Kalau Anda panggil saya bicara, saya bisa ngomong 1 jam gratis. Anda beli 250 buku saya. Ya, jadi ternyata dengan ide seperti begitu, ada satu developer beli buku saya 1.250 buku karena pengen saya bicara 5 kali di tempat yang berbeda. Jadi singkat cerita, poin yang saya mau katakan adalah dengan adanya sebuah goals yang Anda mau coba, try tadi, sebenarnya hal-hal lain pun akan terbuka untuk Anda. Peluang-peluang lain pun akan terbuka untuk Anda. Ini yang menarik dan akhirnya, to be honest, saya nggak mampu menjual 10.000 buku. Saya hanya mampu menjual 4.711 buku, which is better than 1.000 buku. Jadi poin yang saya mau katakan kepada Anda, we have to try. Kita bukan orang yang sempurna, tetapi dengan mencoba kita akan terus mencoba. Dengan mencoba kita akan terus bisa menjadi lebih baik. Dan ada pengalaman saya juga Pak David dalam proses jual buku ini. Ada satu orang temen lama gitu, udah lama. Kemudian dia bergabung di satu asosiasi AMA gitu ya. Kemudian Pak Darmadi ngomong di Solo. Ya karena dia minta saya ngomong di Solo, dia beli buku, saya ngomong. Tahu-taunya orang yang ngajak saya ngomong akhirnya bergabung dengan perusahaan yang saya pimpin saat ini dan membawa 4 kantornya dia. Ya. Kemudian dari AMA yang Solo, dia kenalin saya AMA ke Malang. Saya pergi AMA Malang, dikenalin AMA ke Medan. Dari yang AMA Medan, orangnya juga gabung ke perusahaan, bergabung dengan saya. Luar biasa kan? Jadi gara-gara pengen nulis buku, malah dapetnya yang lain. Efeknya banyak. Efeknya yang lain. So, poin yang saya mau katakan, when you try something, you are not only get what you want, you can get many more in your life in return. So, don't wait to be perfect to try, but you try, then you become perfect. Luar biasa. Thank you banget Pak Darmadi. Teman-teman 10,000 Warriors, saya mau ajak Anda untuk viralin kita punya virus ini, Sales Mantra yang ke-35, silakan Anda sebar. Ajak teman-teman Anda untuk join di fanpage kita di 10,000 Warriors, linknya ada di bawah ini. Let's make property great again. Yes.